Shalom, selamat malam, salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Bapak Ibu Jemaat GKJ Ngalian yang terkasih dan juga saudara-saudara sekalian, dan juga jemaat Tuhan di mana-mana tempat, kita akan mengakhiri malam hari ini di hari Jumat 17 April 2020 dalam renungan singkat yang kita dasari dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Tadi kita sudah membacanya bersama-sama dengan keluarga di rumah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, setiap orang mungkin pernah gagal ketika punya rancangan. Dan responnya bisa bermacam-macam ketika mengalami kegagalan. Ada yang biasa saja, aduh gagal ya, ya sudah deh, tidak apa-apa deh, ayo mulai lagi. Ada yang begitu, tapi ada juga yang sangat tertekan karena bisa jadi kegagalannya itu mempertaruhkan reputasi, mempertaruhkan kredibilitas, integritas dan sebagainya, sehingga menjadi sangat tertekan dan terluka dan sakit hati dan susah move on misalnya kayak gitu. Nah, bagi kita yang demikian, bagi kita yang mungkin tertekan dengan kegagalan-kegagalan hidup, rancangan-rancangan hidup yang gagal, yang tidak terlaksana, bacaan kita memberikan pelajaran yang cukup penting. Jadi ada satu adegan atau fragmen yang segmen dalam cerita kita yang kemudian menceritakan para murid yang ketika itu menjala ikan semalam-malaman, tetapi tidak dapat. Menjala ikan semalam-malaman. Ingatase, notaben sebagian para murid itu adalah nelayan yang tentu sudah malang melintang dan sudah pakarnya. Kalau kata orang itu ahlinya ahli, nah, sudah ahlinya ahli dalam menjala ikan, tetapi semalam-malaman tidak dapat. Ujuk-ujuk mereka melihat orang asing dalam tanda petik untuk bilang, pergilah menjala ke sebelah sana. Dalam hati mungkin berundeling, saya ini nelayan puluhan tahun, sudah semalam-malaman gak dapat ikan. Kalau dibaleni lagi, diulangi lagi, ya gak akan dapat. Kok ini enak banget nyuruh saya balik lagi untuk ke sisi yang seberang, ke sisi yang lain untuk nyari ikan. Mungkin kalau direkonstruksi demikian perasaannya para murid itu. Tetapi dalam bacaan kita, para murid mengikuti. Dan ketika betul dilakukan apa yang sesuai instruksi orang asing itu, yang ternyata adalah Tuhan Yesus, mereka dapat ikan yang sangat banyak. Ketika menepi, salah satu murid Tuhan Yesus bilang, itu Yesus. Nah, baru mereka mulai mengenali Yesus yang kemudian makan roti, Yesus yang kemudian makan ikan. Itu penampakan Tuhan Yesus yang kesekian kali. Nah, dari cerita kita Bapak Ibu dan saudara-saudara terkait dengan kegagalan para murid yang gagal ini, kemudian menjadi refleksi kita pada malam hari ini. Catatan yang penting adalah kalau Tuhan Yesus tahu bahwa mereka akan gagal, kenapa kok tidak dari awal saja ditunjukkan daerah mana yang harus mereka jala ikannya? Kenapa kok harus nunggu mereka pulang siang-siang, kemudian diberitahu sisi sebelah sana, ayo ambil ikannya, jalalah ikannya, dan itu harus nunggu siang, nunggu sudah tidak malam lagi, gelapnya sudah lewat, tinggal pagi-pagi gitu ya, maksudnya sudah menjelang siang. Kenapa harus nunggu itu? Ini mungkin jadi catatan penting. Nah, renungannya kemudian refleksinya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, barangkali kalau tidak di akhir, artinya kalau kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri di awal-awal sebelum mereka menjala ikan dan mengarahkan mereka ke arah yang tepat, bisa jadi juga ada kemungkinan para murid juga akan ngeyel. Dan para murid akan bilang, sudahlah Tuhan, diam aja, saya itu sudah ahlinya ahli dalam menjala ikan, sudahlah. Jadi nampaknya butuh sebuah kegagalan untuk kemudian orang itu, ya coba wes tak, ya ditutke jajal. Sehingga kalau diikutin dari awal, diarahkan dari awal, bisa jadi ada penolakan karena merasa saya ahli, atau bisa jadi juga malah tidak mendidik
para murid yang kemudian ayo coba dulu dah gitu ya. Para murid kan harus belajar, yuk manut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, catatan ini juga menjadi penting bagi kita yang kemudian merasakan seperti para murid ini. Barangkali kita juga merasakan, kok kenapa nggak dari awal-awal aja ya Tuhan itu menolong saya? Kenapa harus nunggu saya bangkrut? Kenapa harus nunggu saya hancur baru Tuhan menolong saya? Nah, ini menjadi perenungan barangkali ya. Nah, yang catatan yang kedua yang juga tak kalah penting adalah ketika para murid ditanya, adakah ikan padamu? Para murid jawab, tidak ada. Apa artinya? Ada pengakuan bahwa memang saya tidak dapat apa-apa setelah semalaman. Pengakuan kegagalan. Ya Tuhan, saya gagal. Mohon pertolongan. Pengakuan ini menjadi penting tatkala kita datang kepada Tuhan mohon pertolongan dengan segala kerendahan hati, bukan dengan segala kesombongan. Saya ahlinya ahli Tuhan, tolong saya. Tidak dengan demikian, tetapi dengan segala kerendahan hati. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, terkait momentum kegagalan yang barangkali kita alami di sepanjang kehidupan kita, catatan yang pertama, datanglah. Sekalipun kita sudah gagal, datanglah kepada Tuhan, akui kegagalan kita, dan mari tidak mempertanyakan kenapa kok tidak dari awal saja, tapi ya Tuhan, saya bukanlah ahlinya ahli, Engkaulah ahlinya ahli. Ampuni aku mengaku, aku merendahkan diri di hadapan-Mu. Tolong saya, sekalipun kredibilitas saya hancur, Engkaulah yang lebih maha berkuasa, Engkau yang berdaulat dalam hidup saya, bukan ego, bukan kepintaran saya. Oleh karena itu, kiranya ini menjadi perenungan bagi kita semua. Di masa pandemi ini mungkin banyak kegagalan yang kita alami, rancangan yang tidak berjalan dengan baik. Pengakuan akan, ya Tuhan, saya butuh Engkau. Tidak lagi soal kredibilitas, tidak lagi soal eksistensi, tidak lagi soal prestasi saya. Ini semua hanyalah kedaulatan. Mohon petunjuk. Saya harus apa? Kerendahan diri seperti ini niscaya menjadi sarana Allah memberi ruang untuk Allah berkarya dalam hidup kita. Siapa yang berdaulat? Selamat hari Jumat menutup hari ini, dan selamat menguji diri, memperbarui diri. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia, damai sejahtera dan persekutuan kekal dari Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus